Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya ucapkan dari Kota Denpasar. Hari ini saya akan melakukan perjalanan pulang dari kota ini menuju ke Kota Banyuwangi. Dan sepertinya rute yang akan saya lewati dari Kota Denpasar ini menuju ke Pelabuhan Gilimanuk akan tidak umum bagi sebagian orang yang sudah sering main ke Pulau Bali. Jujur saja ini juga merupakan pengalaman pertama saya karena biasanya saya tidak pernah melewati jalur yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi supaya biar kita tidak penasaran, yuk kita langsung aja simak videonya. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 9.44 dan sebentar lagi saya persiapan buat check out dari penginapan ini. Oh ya, by the way, ini barang-barang elektronik saya kresekin ya. Ini saya bawa laptop teman-teman. Dan ini kabel-kabel semuanya saya masukin ke dalam kresek, jaga-jaga nanti kalau misalkan hujan di tengah-tengah perjalanan. Hari ini rencananya saya mau balik ke Pulau Jawa teman-teman. Oh ya, by the way, penginapan ini kemarin semalam saya dapat di harga Rp391.000. Nama penginapannya adalah The Rani Garden and Breakfast yang ada di Kota Denpasar. Nah ini kabel-kabel, cas-casan semua saya masukin ke dalam kresek. Kemudian ini juga ada baju-baju, saya juga masukin ke dalam kresek ya. Terus ini top box, isinya kipas, ini kipas buat laptop. Saya sampai bawa ini karena sempat ada video yang saya edit waktu di Banyuwangi kemarin teman-teman. Ya itu aja sih. Sebelum pulang saya bikin kopi dulu pakai kopi Banyuatis nih. Ini kopi asli dari Bali ya teman-teman, yang saya beli waktu di Tejakula kemarin tuh. Jarak dari Kota Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk apabila ditempuh dari jalur selatan adalah kurang lebih sekitar 127 km dengan estimasi waktu tempuh perjalanannya sekitar 3 jam perjalanan. Namun karena sepertinya saya melewati rute yang tidak umum, jadi estimasi waktu tempuh maupun jaraknya bisa jadi lebih lama. Oke, sudah jam 11 siang. Kita akan menyeberang ke Jawa Timur teman-teman, pulang kembali ke Surabaya, tapi mungkin saya hari ini akan lewat jalur selatan. Mari mas. Ya oke. Mari. Selamat tinggal penginapan The Rani Garden and Breakfast ya. Penginapannya gokil, bagus. Oke, ini oh iya lupa setting GPS-nya cuy. Oke, sudah. Oke teman-teman, ini langsung ke Gilimanuk aja. Kalau kemarin waktu berangkatnya saya itu lewat jalur utara nih, lewat Singaraja. Sekarang pulangnya kita lewat Denpasar. Wah ini tanggal 5 April 2025 nih. Hari ini puncak arus balik nih. Nggak tahu nanti Pelabuhan Gilimanuk bakal rame apa enggak nih. Saya juga tidak tahu ya, semoga nanti lancar-lancar aja. Pokoknya arus balik puncaknya itu hari ini sama besok teman-teman, tanggal 6, karena orang-orang tanggal 7 itu pada kerja semua, termasuk saya. Ya, jadi kita hari ini akan pulang ke Surabaya. Nah rencananya kalau saya nggak capek ya lewat jalur Lumajang ya. Penasaran sih sama jalur Alas Gumitir itu, katanya keren banget tuh. Tapi nggak tahu nanti kita bakal sampai sana itu kapan. Kayaknya bisa-bisa malam ya. Wah ini dia. Soalnya saya baru keluar dari Bali aja siang nih. Ini pun baru sampai Denpasar. Ini lewat jalan kecil-kecil. Nah biasa kalau di Bali itu ada layangan kayak gini nih kalau musim panas nih. Suka ada layangan hias. Hari ini banyak orang-orang pulang teman-teman, karena libur telah usai. Lumayan lama ya libur lebaran tahun 2025 ini, 10 hari. Nah ini Jalan Raya Teuku Umar Barat. Di sini banyak banget yang jualan makanan ya teman-teman, terutama yang ke arah utara sana. Itu banyak banget yang jual makanan.
Kawasaki Bali. Cepet. Untung aja masih sempet. Widih, NMAX baru nih. Keren juga ya NMAX baru ini ya. Ini motor harganya mahal banget nih, 40 juta ke atas. Oh, ini sama Google dilewatin Canggu nih, pantesan macet. Nih, kalau mau ke Canggu ya lewat sini ya. Baru tahu saya ini Google Map. Nanti tembusnya di daerah Selemadeg. Wah, jauh juga. Wish, ngeri. Kalau di Canggu gini ya macet pasti. Ini motor di Bali rata-rata pakai Matic ya. Kebanyakan NMAX tapi. Soalnya emang NMAX itu enak banget sih. Nyaman kalau dibuat jarak jauh. Oke teman-teman, sekarang ini kita berada di daerah Canggu. Canggu sendiri terkenal sebagai daerah dengan kampung bulenya karena banyak sekali wisatawan mancanegara yang berada di daerah ini. Selain terkenal dengan julukan kampung bule, Canggu sendiri juga terkenal dengan kemacetannya. Hal ini disebabkan karena volume kendaraan yang sangat padat serta badan jalan yang cukup sempit sehingga menyebabkan kemacetan karena kepadatan volume kendaraan. Jika teman-teman sedang main-main ke Bali dan mampir ke daerah Canggu, ya persiapkan saja karena sudah bisa dipastikan kalian bakal menemukan kemacetan-kemacetan seperti ini. Nasi babi guling menputri. Asik cuy. Suasana Canggu. Macet sekali. Lah Google aku kok mbok lewatno Canggu toh. Macet iki lho. Oh, macetnya pewanjang ya, dawa. Untung ini saya bawa motor ya, jadi enak nih buat apa, selap-selip. Kalau bawa mobil terus diarahin lewat sini, walah. Pasti udah frustasi. Nih, selamat datang di Desa Canggu. Canggu ini masih masuk di Kabupaten Badung ya teman-teman. Jadi Bali itu punya 8 kabupaten. Kabupaten mulai yang pertama Kabupaten Jembrana, terus Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, terus Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, udah berapa tuh? Udah 6 ya. Kabupaten Badung 7, dan terakhir Kabupaten Klungkung 8. Dilewatin jalan ganggang ya ini kalau terus ke Pantai Kedungu. Kalau ke kanan ini ke Pantai Yeh Gangga. Nih lewat jalur tembusan-tembusan nih kita. Nah, berarti pantainya sebelah sono tuh. Setelah melewati kemacetan yang berada di daerah Canggu, sekarang ini kita sudah memasuki jalanan kecil yang berada di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jadi tidak terasa sekarang ini kita sudah meninggalkan Kabupaten Badung dan memasuki Kabupaten Tabanan. Sate babi bawah pohon. Oke, kita belok ke kanan ke arah Tabanan. Wih, sisa ogo-ogonya keren banget ya. Gokil cuy. Enak jalannya. Ini ada di Jalan Kalanganyar Sudimara. Ini ada petunjuk jalan, kita ke arah Pantai Yeh Gangga, Kerambitan. Belok kiri ding. Belok kiri ke arah Pantai Yeh Gangga. Wah, macet. Jalannya kecil sekali di sini. Lewat jalan kecil-kecil lagi teman-teman. Keren ya. Sawah habis dipanen tuh.
Ini saya belum pernah lewat jalan-jalan begini ya. Baru pertama kali ini sih pulang diarahin ke jalan kecil. Turunan cuy. Ini pertama kalinya saya pulang dilewatin jalan tembusan-tembusan seperti ini nih. Asik sih pemandangannya, nggak ngebosenin. Ini ada pura apa nih ya? Sempit ya. Mobil aja harus antri. Lewat sini nggak boleh saling serobotan. Nah, tuh di sono agak nanjak tuh jalannya. Ya, dikepras. Nah, ini kita masuk ke Jalan Yehgangga, belok kanan nih, bentar lagi. Kalau Pantai Yehgangga belok kiri ya. Itu ada tulisan aksara Bali. Ini masuk di Jalan Tibu Biu. Unik jalannya, kecil, kelak-kelok, naik turun cuy. Asri banget, tapi kalau malam gelap banget di sini. Tuh melewati hamparan sawah. Baru pertama kali saya lewat sini nih. Asik cuy. Iya. Wah. Seru. Nggak kerasa ini udah 2 jam 14 menit lagi nih kita bakal nyampe di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita nggak lewat jalanan umumnya, ternyata ini lewat jalan belusukannya. Bali banget nih. Ini masuk jalan apa nih, nggak ada namanya ya. Kita lihat nanti tembusnya sampai mana teman-teman. Jadi sekarang ini kita berada di Kecamatan Kerambitan, Desa Tibubiu. Ini kalau disuruh ngulangi nggak pakai Google Map nggak bisa saya. Ini unik ya. Masuk jalanan apa lagi nih? Ini pengalaman pertama sih. Ada sungai cuy di sini. Wow, baru tahu saya cuy. Wow, keren. Ini baru pertama kali lihat sih ini sungainya. Wow, keren. Kita ngelewati jembatan ini nih. Ini kayaknya nggak bisa dilewati barengan ini ya. Bawa anjing. Keren cuy. Wah, ini ya. Ini kalau meleset dikit ya jatuh ke bawah nih kita. Asli. Itu tembus ke laut sana itu. Wow, jatuh semua nih barang-barangnya, Pak. Itu barangnya jatuh semua teman-teman, kasihan. Kita coba ambil ya. Aduh, kasihan lagi. Ini nih minyak nih. Aduh, kita tolongin orangnya. Pak, jatuh Pak barangnya tadi. Ini Pak. Makasih. Iya Pak. Ya, tak tinggal Pak ya. Ya, oke. Kasihan muatannya jatuh. Mari. Aduh.
Kita lanjut terus teman-teman. Oke, ini lewat jalan Kancak. Di depan ini pemandangannya gokil cuy. Wah, sawah-sawah. Asik. Wow. Mantap ini. Jalurnya bagus kali ini ya. Jalan Kancak nih teman-teman. Padinya sudah pada nguning nih, siap dipanen. Bagus. Wah, asik ya. Bisa masuk pelosok-pelosok gini loh di daerah Tabanan. Ini baru pertama kali lewat sini. Ini nggak ada nama jalannya ya. Jalannya bukan jalan aspal, tapi kayaknya ini jalan cor-coran. Belok kiri. Oke, banyak sekali pemandangan sawah teman-teman. Jalannya menurun cuy. Wow, yes. Seru jalannya. Masuk jalan Kelecung. Oh, sepertinya ini kayak race terrace gitu ya. Ada turis teman-teman. Jalan Kelecung. Kayaknya salah jalan deh kita. Oh, salah jalan kita nih. Putar balik. Tapi keren sekali di sini ya. Wow. Asli. Bagus pemandangannya, cuy. Gokil. Ya, tadi saya habis main-main drone di sini teman-teman. Jalannya asik. Jalan Kelecung. Ini kita lewat pantai. Pesisir pantai apa ini saya juga kurang tahu ya teman-teman. Ini kayaknya harus putar balik deh ini, buntu ini. Ada warung senja di sini. Wow, Pantai Kelicung. Pantai yang asing sih. Oke, kita putar balik ya teman-teman. Kalau lurus ternyata nggak bisa, buntu. Sekarang ini udah jam 1 ya teman-teman, 12.52 nih. Haus cuy. Haus banget. Turun banget ini jalurnya. Ya. Ini kita lewat jalan Bebali.
Ya, jadi saat ini kita sedang berada di Antah Berantah ya. Saya nggak tahu ini daerah apa, tapi yang jelas kita sekarang sudah memasuki Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Tentu saja dari jalur yang kita lewati saat ini, kendaraan roda 4 bakal sangat kesulitan. Jadi jika teman-teman membawa mobil, pastinya tidak bisa lewat sini. Jadi ternyata jalanan ini tuh tembus-tembus teman-teman, jalan kecil-kecil ya. Sekarang ini posisi kita masih berada di Jalan Bebali. Banyak hamparan sawah cuy. Nah ini kita belok kiri. Wah. Oke, belok kiri tajam nih. Wow, ini kita lewat mana lagi nih? Yes. Asik cuy jalurnya cuy. Mantap jaya. Wow. Lewat sawah-sawah nih kita. Wah, keren ya teman-teman. Perjalanan pulang dari Bali yang epic, dikasih jalur yang epic gini. Ini nanti tembus di jalan aspal nih, Jalan Sermawatra. Itu mobil-mobil tadi yang lewat sini sepertinya mereka juga disasari sama aplikasi Google Maps deh. Bawa mobil agak susah emang. Kalau saya kan bawa motor, jadi los, sikat aja. Wah, asik cuy jalannya cuy. Nih kalau piknik di sini asik loh. Wow, seru teman-teman. Ada gubuk, cocok tuh bawa nasi terus makan di sono. Ini juga, waduh, bawa nasi makan di sini terus tidur siang. Waduh, nggak bangun, bisa-bisa bangunnya sore. Ini untung ini cuacanya bagus ya. Jadi kita aman nih lewat sini. Tadi sempat ada beberapa jalan tanah, tapi dibilang ini masih enak sih jalannya, masih pantas lah buat dilalui sepeda motor. Tapi kalau mobil ya nggak bisa lewat sini. Masih asri sekali cuy jalannya cuy. Ya, itu tembus ke arah mana tuh? Kayaknya kita bakal naik tuh. Nah ini jalan tanahnya seperti ini ya teman-teman. Untung nggak hujan ini. Nanjak cuy. Ya, menuju ke arah Jalan Sermawatra. Wah, asik. Nah ini jalannya mulus nih. Tadi kita sempat ke arah pantainya ya, buntu itu. Sono tadi Pantai Kelecung. Asik cuy, ada rumah gadang. Wow, sini tuh syahdu banget suasananya. Tapi kalau malam gelap ini di sini pasti. Nah kita belok kanan nih. Oke, belok kanan cuy. Entah lewat mana lagi nih. Wow. Waduh, jalannya menurun sekali. Ternyata kita banyak melewati sungai-sungai seperti ini ya teman-teman. Turunannya cuy.
Asik. Aduh, asik-asik jalannya, seru. Nah ini kayaknya di depan kita bakalan tembus sama jalan besarnya nih, Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Oh itu udah kelihatan tuh Jalan Denpasar Gilimanuk dari sini teman-teman. Nah ini baru masuk jalanan umum ya. Ternyata keluarnya di LPD Desa Adat Soka ini. Oke. Oh ini jalanan umumnya ya. Kita keluarnya dari LPD Soka situ. Ini serius pengalaman pertama kali buat saya sih. Oh, ternyata jalan belusukan yang tadi kita lewati ujung-ujungnya sampai di sini toh. Ya, berarti artinya selama perjalanan dari kota Denpasar kita tidak melewati kota Tabanan ya, melainkan langsung di skip karena sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Jemberana yang dipisahkan oleh gapura yang berada di depan kita ini. Nah, di sebelah kiri kita ini banyak sekali rest area yang berada di tepian gugusan pantai. Salah satu rest area yang paling terkenal dari jalur selatan adalah rest area Pantai Yehleh yang sekarang ini sedang kita lewatin. Jadi jalur selatan ini adalah jalur yang paling favorit yang biasanya selalu diambil oleh para pengendara jika ingin berwisata menuju ke Pulau Bali. Jalur ini biasanya sering diambil karena rata-rata para wisatawan domestik akan langsung datang menuju ke kota Denpasar. Dengan melewati jalur ini, jarak dari Gilimanuk menuju ke kota Denpasar dapat ditempuh sekitar 3 jam perjalanan saja. Ya, kita sudah memasuki Kecamatan Mendoyo ya teman-teman ini. Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 14, jam 2 siang pas nih. Setelah dari Kecamatan Mendoyo, sekarang ini posisi kita sudah sampai di Kota Negara teman-teman. Jadi seperti ini nih Kota Negara. Untuk jaraknya dari sini menuju ke pelabuhan kurang lebih sekitar 50 menit lagi ya. Jaraknya 37 km. Ya nggak jauh lah ya dari sini. Ini by the way saya haus teman-teman, lapar juga, pengen cari makan, pengen minum es sama enak kira. Ini Kecamatan Melaya ya, sektor Melaya. Sekarang kita masih ada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk teman-teman. Panjang sekali jalan ini ya. Warung Jawa Muslim, kita makan di situ aja deh. Lapar cuy. Oke. Mampir dulu kita. Oke teman-teman. Bu, makan sini Bu ya. Setelah kurang lebih 2 jam setengah perjalanan dari kota Denpasar tadi, sekarang ini saya mampir di sebuah warung Jawa yang berada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Makan siang di sini sangat murah, saya kena harga cuman Rp15.000 aja ya, ini satu porsi sama minumnya. Sambil makan, di sini saya juga coba memesan tiket ferry dari aplikasi Ferizi yang ternyata tidak bisa. Ada tulisannya kuota gagal. Jadi ya saya mau nggak mau harus beli tiket offline dari counter-counter penjualan tiket yang ada di sekitar pelabuhan Gilimanuk saja. Ini sekarang saya ada di Pasar Melaya teman-teman. Barusan itu saya makan di warung Jawa Muslim, Bu Siti Jariah. Enak ternyata pecelnya. Nah ini saya juga barusan pesen tiket lewat aplikasi Ferizi ya. Tapi kok nggak bisa ya dia ya. Error. Katanya kuota tiket udah habis. Waduh. Jangan-jangan di pelabuhan Gilimanuk lagi penuh nih. Coba kita beli tiketnya secara offline aja ya teman-teman. Barangkali bisa.
Moga-moga pelabuhan Gilimanuk juga nggak terlalu padat ya, karena memang hari ini adalah puncak dari arus balik teman-teman, tanggal 5 April. Bensin terpantau ada 2 bar ya, nanti aja kita isi di Banyuwangi. Nah kalau belok kanan sini itu adalah jalur menuju ke arah Singaraja teman-teman. Ini ya, kemarin kita berangkat lewat jalur ini nih. Nah ini banyak nih tiket penyeberangan. Berapa satu motor? 50. Nah, di sini saya sudah membeli tiket penyeberangan dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapang. Untuk tarif yang seharusnya jika mengacu kepada aplikasi Verisi, harga penyeberangan dari Gilimanuk menuju ke Ketapang ataupun sebaliknya itu jika satu motor satu orang adalah Rp31.600. Tapi kalau kita beli secara offline ya harganya bisa bervariasi ya, tergantung dari counternya. Kebetulan waktu saya pesan saya kena di harga Rp50.000. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di pelabuhan Gilimanuk. Dan kalau untuk mobil antri ya, antri untuk mobil ini. Atau untuk motor antri juga atau enggak nih? Kayaknya enggak deh. Kalau untuk motor langsung masuk ya. Mobil ini panjang juga nih antrian. Ya. Lihat nih antriannya mobil nih. Panjang cuy. Ini banyak orang-orang motor yang istirahat juga di situ. Oke, kalau motor ambil yang di sebelah kanan. Ya. Ada pemeriksaan SIM dan STNK ya. Oke. Ini Pak. Nih di sini biaya retribusinya 2.000. 2.000? Oke. Ya, makasih. Oke, sudah masuk dan bayar biaya retribusi yang tidak jelas. Retribusi 2.000, tapi lihat nih jalurnya, jalannya kayak gini nih. Nggak pantas. Oke. Kita tinggal nunjukin tiketnya aja ke dalam loketnya. Akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk sepeda motor tidak terlalu antri. Jadi kayaknya ini kita bisa langsung masuk. Ini Kak. Ya. Oke, makasih. Iya. Oke, ini tiketnya ya teman-teman. Boarding passnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal naik kapal. Ini by the way ke arah mana? Sini atau sono? Sini kayaknya. Nggak ada yang ngarahin cuy. Sono, sono di. Putar balik. Sepi motor. Ah ya, sini nih. Oke.
boleh langsung masuk ta ini motor. Pak, langsung masuk ya? Langsung masuk. Oke. Kita bisa langsung masuk nih, teman-teman. Oke. Kapalnya namanya apa nih ya? Jalur Nusa Samarinda. Oke. Kita naik jalur Nusa Samarinda. Akhirnya ya. Kayaknya baru kita doang nih motor yang masuk. Oke. Isi. Oke. Akhirnya kita sudah selesai parkir. Ya. Ya. Pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah. Sekarang posisi saya sudah berada di atas kapal Jalur Nusa yang akan membawa kita dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Kapal yang melayani penyeberangan Jawa Bali ini dibangun pada tahun 1998 dan memiliki panjang total sekitar 81 meter. Untuk operasionalnya, kapal ini dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Munich Line. Kapalnya cukup kecil ya, nggak tahu kita bisa naik ke deck 3 nggak ya. Coba kita naik, kayaknya bisa nih. Kalau deck 2 nya seperti itu, sekarang kita coba naik ke deck 3. Oh, tidak bisa teman-teman, dikunci di sini ya. Tuh, padahal kalau bisa ke sini enak nih harusnya. Singkat cerita, saya bertemu dengan bapak-bapak yang ternyata merupakan awak kru dari KMP Jalur Nusa ini. Dan saya pun diperbolehkan untuk naik ke atas kapal. Ini bapaknya baik banget, jadi saya diberikan kesempatan untuk naik ke atas, di mana para penumpang tidak ada yang sampai ke sini. Bahkan di sini juga saya diberikan kesempatan untuk menerbangkan drone agar dapat bisa melihat dari atas ketika kapal Jalur Nusa ini berjalan. Makasih ya Pak, emang saya nih suka ngerepotin orang nih. Oke teman-teman, ini kapalnya sudah mau sandar ya. Kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang nih. Tadi petugas kapalnya baik banget. Saya dikasih kesempatan buat naik ke dek paling atas sama nerbangin drone. Keren sih, gokil. Oke, kita turun dulu ya teman-teman. Sekarang udah jam 4:30 sore. Jadi ini saya harus turun ke parkiran buat ambil motornya. Kita siap-siap memasuki Pulau Jawa lagi.
Setelah kurang lebih sekitar 1 jam menyeberangi Selat Bali, sekarang ini akhirnya sampai juga kita di Pelabuhan Ketapang. Ya, yang tadinya kita berada di zona waktu Indonesia Tengah, sekarang ini kita sudah beralih kembali menuju ke waktu Indonesia Barat. Dari sini saya akan langsung menuju ke sebuah SPBU yang ada di sekitar Pelabuhan Ketapang, karena bensin sudah tinggal sedikit. Nah, ini kita keluar dari Pelabuhan Ketapang ya teman-teman, mau ke Surabaya, tapi saya pengen lewat jalur Alas Kumitir. Nah, di seberang dari Pelabuhan Ketapang ini ada masjid yang warnanya hijau teman-teman. Itu adalah Masjid Abnai Sabil ya, yang bisa dipakai buat tempat istirahat sementara. Akhirnya kita nyampe juga nih ya di Pulau Jawa teman-teman, di Banyuwangi lagi setelah beberapa hari kemarin puas jalan-jalan di Nusa Tenggara Barat. Aduh, ini ada dermaga Bulusan. Oke, kita berhenti dulu di mana ini? Di SPBU dulu ya kita ya. Kita isi BBM dulu teman-teman. Full tank dari sini, karena takutnya nanti sewaktu kita ke jalur Alas Kumitir nggak nemu SPBU. Setelah mengisi BBM penuh, sekarang saya melanjutkan perjalanan menuju ke minimarket terdekat untuk beristirahat. Sebab rencananya saya akan pulang menuju ke kota Surabaya, tetapi melewati jalur Alas Kumitir, yang tentu saja videonya akan saya lanjutkan pada etapa ke-7, di mana video tersebut akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian perjalanan saya solo touring dari Surabaya menuju ke Pulau Lombok. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti video ini hingga sampai menit akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada etape berikutnya.